Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi dari kitab Fiqhul Islam yang berjudul Kemaksuman Rasul. Kemaksuman para nabi dan rasul adalah permasalahan yang pasti berdasarkan akal, sebab status seorang sebagai nabi atau rasul itu mengharuskan bahwa ia harus maksum atau terbebas dari kesalahan dalam penyampaian risalah tabligh dari Allah. Karena kalau terjadi satu saja kerusakan, maka akan berakibat menyebabkan kehilangan kemaksuman tersebut. Walau hanya satu saja kasus yang akan terjadi kecacatan pada semua kasus, dan status kenabian dan kerasulannya pasti akan rusak. Karena itu, hal yang pasti bahwa seseorang adalah nabi atau rasul yang diutus Allah, berarti dia harus maksum dalam perkara yang disampaikan dari Allah. Kemaksuman nabi dan rasul juga terjadi dalam berbagai perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Maka rasul itu pasti maksum dalam perbuatan kategori dosa besar, sehingga tidak mungkin melakukan dosa besar karena artinya telah terjerumus ke dalam maksiat. Adapun maksum terhadap dosa kecil, ulama berpendapat ada yang mengatakan bahwa rasul tidak maksum. Bisa saja salah karena itu termasuk maksiat, dan yang lain mengatakan rasul maksum karena ini kategori maksiat. Yang benar, nabi dan rasul mengerjakan yang fardu dan meninggalkan yang haram. Maka rasul maksum dari perkara tersebut, berarti ia maksum dari perkara maksiat. Selain itu, perkara yang termasuk khilaful aula, meninggalkan yang terbaik, mereka tidak maksum. Mereka boleh saja melakukan khilaful aula karena hal ini bukan kategori maksiat. Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang pasti maksum dalam menyampaikan risalah dari Allah. Ini perkara yang pasti yang ditunjukkan dengan dalil-dalil akli maupun syara'. Rasul tidak pernah menyampaikan satu hukum pun kecuali dari wahyu Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah sungguhnya aku hanyalah memberi peringatan kepadamu dengan wahyu. Quran surat Al-Anbiya ayat 45. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa ia hanyalah memberi peringatan pada mereka dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Singkatnya, peringatan kepada mereka hanya terbatas pada apa yang diwahyukan saja. Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, Muhammad, tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Lafaz wa ma yantiqu artinya tidaklah ia mengatakan, ini berbentuk umum, tidak ada yang mengkhususkan dengan konotasi Al-Quran saja. Artinya seluruh ucapan Rasul dalam masalah tasyri' merupakan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Bisa saja terdapat di Al-Quran dan hadis. Namun ayat ini mengkhususkan dengan konotasi apa yang disampaikan Allah berupa tasyri', hukum, akidah, pemikiran, dan kisah, tapi tidak mencakup teknik uslub dan sarana atau prasarana, wasilah, strategi perang, teknik penyebutkan kurma, dan sebagainya. Karena beliau berkedudukan sebagai rasul yang diutus menyampaikan masalah akidah, hukum, serta peringatan pada manusia. Seperti yang Allah katakan tadi, Qul innama unzirukum bil wahyi, khusus terkait dengan perbuatan dan pemikiran manusia, bukan masalah cara dan sarana. Bukan pula perbuatan jibiliyah, yakni perbuatan manusia yang telah menjadi tabiat penciptaannya, seperti cara makan, cara berjalan, dan berbicara, dan sebagainya. Jadi, setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan pemikirannya berasal dari Allah. Wahyu mencakup perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul. Kita diperintahkan untuk mengikuti baginda SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan.
Laqad kana lakum fir Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itu, maka ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasul adalah wahyu dari Allah. Dan demikian, Rasul dalam menentukan hukum pasti menunggu turunnya wahyu seperti zihar, li'an, dan sebagainya. Terkadang, para sahabat bingung tentang pemikiran dan perbuatan maksiat dengan masalah, sarana, dan atau cara. Apakah hal itu adalah wahyu atau pendapat Rasul yang bisa dimusyawarahkan? Jika itu dari Allah, mereka pun akan diam, dan jika itu pendapat pribadi Rasul, maka mereka akan mendiskusikannya. Untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan wahyu, maka beliau katakan, innakum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Seperti yang terjadi pada penyebutan kurma. Jika Rasul boleh mengucapkan tasyrik tanpa bersandar pada wahyu, maka beliau tidak akan menunggu turunnya wahyu dan sahabat pun tidak akan bertanya. Karena itu Rasul bertindak atau berdiam diri berdasarkan wahyu Allah, bukan pendapat pribadi baginda. Tidak perlu diragukan lagi bahwa baginda memang maksum dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.